Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami salah satu kelompok di kelas 2B akan menjelaskan mengenai replikasi database pada MySQL. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh Pak Fadli Sukya, Eskom MCS. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa itu replikasi, manfaat, dan tipenya oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai A, yaitu replikasi database. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan mendistribusikan data dan objek-objek database dari satu database ke database yang lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Dan dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Tujuan dari replikasi ini adalah untuk mengurangi beban dari server dalam pengaksesan data untuk dibagi ke komputer-komputer lain dan juga untuk meningkatkan performance database. Salah satu kegunaan dari proses replikasi ini adalah bila ada satu database yang mengalami kerusakan, maka data masih dapat dilihat melalui database yang lain. Selanjutnya, yang B yaitu manfaat replikasi database. Yang pertama, apabila server master mengalami kerusakan, database bisa segera dialihkan ke server slave. Yang kedua, secara kecepatan akses akan menjadi optimal karena server master digunakan sebagai tempat dilakukan proses secara insert, update, dan delete. Sementara pada server slave digunakan untuk proses select. Yang ketiga, replikasi master slave berlangsung secara real time, di mana setiap perubahan pada data server master akan otomatis merubah data pada server slave. Yang keempat, memungkinkan otonomi yang besar. Pengguna dapat bekerja dengan mengcopy data pada saat tidak terkoneksi, kemudian melakukan perubahan untuk dibuat database baru pada saat terkoneksi. Selanjutnya, saya dan Aristu akan menjelaskan tentang tipe replikasi. Yang pertama yaitu replikasi sinkronus. Proses replikasi dilakukan secara real-time antara master dan slave. Keseluruhan proses penulisan pada disk master dan slave harus selesai dilakukan terlebih dahulu sebelum beranjak ke transaksi selanjutnya. Untuk jenis replikasi ini, kebutuhan akan performansi sistem yang tinggi harus dipertimbangkan, kecepatan dan jarak antara set atau not. Keuntungan yang dimiliki dari jenis ini adalah menyediakan recovery yang konsisten karena sinkronisasi data terjaga. Proses replikasi sinkronus yaitu klien menuju ke master database, kemudian ke slave database, kemudian balik lagi ke klien. Yang kedua ada replikasi asinkronus. Proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai dilakukan. Pertukaran data dilakukan secara buffering. Data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu, kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk slave. Jenis replikasi ini tidak menjamin kesinkronan data apabila salah satu set atau node mengalami crash saat replikasi belum selesai dilaksanakan. Keuntungan yang dimiliki dari jenis ini adalah efektivitas biaya proses transaksi. Proses replikasi asinkronus yaitu klien menuju master database kemudian balik lagi ke klien. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Safarida dengan NIM 23317340340. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mereplikasi database pada MySQL dengan satu arah, yakni master to self. Kita siapa dulu dua komputer, yang pertama digunakan untuk master dan yang kedua digunakan untuk self. Masing-masing komputer ini sudah ada SAM-nya. Setelah itu, yang pertama saya konfigurasi dulu untuk yang master. Kita setting dulu IP. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.100. Setelah kita setting, kita juga setting dulu di komputer self-nya. Di sini belakangnya kita tambahkan 1 saja menjadi 101. Setelah kita setting, kita kembali lagi di komputer master, kita ping IP ke komputer self, kita ping, kita cek, ini menunjukkan send, berarti ini berhasil. Jadi untuk kedua komputer ini sudah bisa berkomunikasi. Selanjutnya kita
ke SQL Yolk, kita membuat database-nya menggunakan create database dokter. Selanjutnya use dokter, dan kita isi database-nya dengan create tabel data dokter. Kita lanjutkan. Setelah selesai, kita eksekusi dulu untuk create database-nya. Selanjutnya kita eksekusi untuk tabelnya. Setelah selesai, baru kita membuat query untuk replikasi ke slave-nya menggunakan grant replication slave on. Di sini on itu berarti database yang dituju, to Reni itu usernya, ini selanjutnya IP self-nya seperti yang saya sebutkan tadi, yang belakangnya 101. Selanjutnya identified by passwordnya terhubung. Selanjutnya di sini grant all on to usernya dan IP self-nya dengan password tadi. Kita ketikkan flash privilege. Di sini digunakan untuk memperbarui hak akses. Baik, kita blok query yang grant tadi untuk dieksekusi. Selanjutnya kita flash, kita grant lagi, lalu kita flash. Baik, selanjutnya saya setting sum-nya dulu. Kita stop dulu sum-nya, kita ke config, lalu ke file my.ini, lalu kita hapus untuk pagar dari log bin mysql bin. Kita hapus, lalu kita tambahkan di bawahnya bin log to db atau database dari yang direplikasi. Di sini kan dokter, kita ketik dokter. Setelah selesai, kita cek dulu untuk ID servernya. Di sini sudah 1. Baik, kalau sudah, kita Ctrl save, lalu kita silang, lalu kita start lagi untuk sum-nya. Setelah selesai, kita reset dulu masternya. Di sini digunakan untuk mengatur ulang file binary log-nya. Lalu kita show master status. Di sini terlihat ada file MySQL bin-nya di sini 002. Lalu ada position-nya dan ada bin log to database-nya yang nanti direplikasi, yakni dokter. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasi untuk masternya, kita beralih untuk ke komputer self. Baik, kita konfigurasi untuk komputer kedua atau komputer self-nya. Di sini sudah terdapat query yang ada di SQL Yolk. Pertama, kita create database dokter, use dokter. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan sum terlebih dahulu. Selanjutnya kita create tabel. Ini sama karena ini untuk wadahnya dari master. Kita jalankan lagi, lalu kita stop save dulu di sini untuk menghentikan save. Lalu kita change master to, di sini master host, jadi kita masukkan IP-nya itu adalah IP yang sudah kita konfigurasikan di komputer master. Lalu di sini usernya Reni dan passwordnya terhubung, dan
log filenya ini harus disamakan setelah show master status, lalu kita samakan juga untuk master log postnya. Setelah selesai kita start self. Oh ya, sebelumnya ini kita atur dulu di config my.ini seperti tadi. Kita atur di sini tidak boleh 1, tetapi lebihnya di sini saya atur 2. Lalu kita start lagi, terus kita show. Nah, di sini connection to master, berarti ini coba menyambungkan. Setelah itu kita lihat dulu. Di sini belum ada isi dari tabel data dokter. Kita kembali ke komputer master lagi. Baik, setelah berhasil mengkonfigurasi dari komputer master dan komputer self tadi, kita ke tahap pengujiannya. Di sini saya menggunakan menambah, mengedit, melihat, dan menghapus. Jadi pertama kita insertkan ini, kita uji coba untuk insert. Di sini kita insert data dokter, value-nya, nama, alamat, jenis kelamin, lalu telepon, terus kita tambahkan lagi yang lain. Di sini ada 3 data ya. Nah, setelah selesai kita eksekusi. Nah, lalu kita ke komputer self, kita lihat apakah masuk datanya. Kita melihatnya menggunakan select from data dokter. Kita lihat, nah di sini sudah terdapat 3 data, berarti sudah masuk dari sel tadi. Lalu kembali ke komputer master. Baik, di komputer master ini tahap kedua kita edit. Kita mencoba mengeditnya. Di sini editnya menggunakan update. Ini di sini saya menyeting alamatnya, saya rubah menjadi Pare. Terus kita lihat di self. Baik, untuk komputer self-nya kita lihat di sini namanya kan tadi Reni. Terus kita ubah alamatnya yang tadinya Kediri menjadi Pare. Berarti berhasil. Baik, uji coba terakhir di sini saya menguji coba untuk menghapus salah satu datanya. Di sini saya menggunakan delete from data dokter, yang dimana kolom nama yang value-nya itu Reni akan terhapus. Jadi kita eksekusi saja. Lalu kita lihat di komputer self. Kita lihat di komputer self ini, kita select from data dokter, kita eksekusi. Ternyata sudah hilang. Berarti untuk kedua komputer ini sudah berhasil untuk replikasi database, yakni replikasi satu arah dari master ke self. Baik, sekian dari penjelasan kami mengenai replikasi database. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.